Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Total Quality Management atau TQM. Saya, Lulu Nurjana, akan memandu jalannya presentasi ini dari awal hingga akhir. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dahulu. Di sini ada Intan Erda Lastari, Laya Rifkiriani, saya sendiri Lulu Nurjana, lalu ada Puput Anggraini dan Zahra Turaihan. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Laya Rifkiriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan mengenai Total Quality Management ataupun TQM. Total Quality Management ataupun TQM dikenal pada Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat. Ketika Edward Deming mengajarkan penggunaan kontrol kualitas statistik kepada para insinyur untuk meningkatkan mutu produksi. Namun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pendekatan ini kurang mendapatkan perhatian di Amerika Serikat. Sehingga Deming pergi ke Jepang dan berhasil memperkenalkan statistical quality control kepada para pemimpin industrial di Jepang. Istilah total quality pertama kali diperkenalkan oleh Armand Fuggenbaum dalam konferensinya di Jepang, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa tokoh seperti Kaoru Ishikawa, Joseph Joran, dan Philip Scoresby. Mereka menemukan bahwa pengendalian mutu bukan hanya tanggung jawab teknis saja, tapi juga harus melibatkan seluruh karyawan hingga manajemen puncak. TQM juga dipengaruhi oleh berbagai bidang lainnya seperti manajemen ilmiah, dinamika kelompok, pengembangan organisasi ataupun OD, budaya organisasi, serta kepemimpinan transformasional. Baik, selanjutnya ada perkembangan Total Quality Management. Pada tahun 1920-an, W.A. Seward mengembangkan pengendalian kualitas statistik di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1940-an, pengendalian kualitas mulai diterapkan dengan metode statistik di industri Amerika. Dan tahun 1950-an, Jepang mulai menerapkan Total Quality Control yang melibatkan seluruh karyawan mencakup seluruh produk. Kemudian di tahun 1955, Peter Drucker memperkenalkan konsep manajemen by objective atau MBO yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Humboldt. Kemudian di tahun 1960-an, Jepang memperkenalkan Quality Control Circle atau gugus kendali mutu sebagai bagian dari peningkatan mutu partisipatif. Kemudian di tahun 1978, Jepang memperkenalkan Total Control System dengan pendekatan Plan, Do, Check, Action atau PDCA yang diterapkan pada seluruh tingkatan manajemen, mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi hasil kegiatan. Selanjutnya ada pengertian Total Quality Management dan 5S. Total Quality Management merupakan suatu filosofi manajemen yang menekankan pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dalam semua aspek organisasi, yang melibatkan seluruh elemen perusahaan dari tingkat tertinggi hingga karyawan yang lini terbawah. Total Quality Management tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa produk, tetapi juga mencakup seluruh proses kerja, budaya organisasi, pelayanan pada pelanggan, dan manajemen sumber daya manusia. Salah satu konsep dari Total Quality Management adalah 5S. Budaya kerja 5S adalah budaya Jepang, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Nah, budaya kerja 5S adalah budaya yang dipakai agar dapat menciptakan pemeliharaan lingkungan kerja yang berkualitas di tempat kerja. Budaya 5S ini tercermin dalam perilaku seseorang dan mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh sebagai faktor dalam yang penerapannya harus dihilangkan dari budaya kerja 5S, yaitu pemborosan yang dapat meminimalkan agar meningkatnya produktivitas dan efisiensi perusahaan. Kemudian untuk tujuan budaya 5S ini ialah keamanan yang sangat penting karena area kerja yang menerapkan 5S secara teliti akan lebih sedikit mengalami kecelakaan kerja dibanding dengan tempat kerja yang mengutamakan peralatan dan proses efisiensi. Jika karyawan dapat menerapkan budaya 5S, maka dapat terciptanya efisiensi waktu dan biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip Total Quality Management atau TKM, di mana Total Quality Management ini yaitu konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen kualitas kelas dunia. Menurut Hanslosh dan Brunel, ada 4 prinsip utama dalam Total Quality Management ini. Yang pertama ada kepuasan pelanggan dalam TKM, di mana fokusnya adalah memenuhi dan juga melampaui harapan dari pelanggan, lalu kualitas yang tidak hanya dinilai dari produk, tetapi juga pelayanan dan juga pengalaman dari pelanggan. Yang kedua adalah respect terhadap setiap orang, di mana setiap karyawan dihargai dan juga dilibatkan dalam proses peningkatan mutu. Ditekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan juga pelatihan. Lalu yang ketiga ada manajemen berdasarkan fakta, di mana pengambilan keputusan harus didasarkan pada data yang akurat dan juga analisis yang objektif, bukan sekedar asumsi. Lalu yang terakhir ada perbaikan berkesinambungan, di mana organisasi harus selalu mencari cara untuk memperbaiki proses, sistem, dan juga hasil kerja agar tetap kompetitif. Lalu ada juga metode-metode TKM. Di sini TKM mengadopsi berbagai metode yang dikembangkan oleh para ahli kualitas. Yang pertama yaitu metode W. Edward Deming, di mana memperkenalkan siklus PDCA atau Plan Do Check Act atau mendorong pengendalian statistik dalam proses produksi. Lalu yang kedua ini ada metode Joseph M. Juran yang fokusnya pada perencanaan kualitas atau quality planning dan mengedepankan pentingnya pengendalian dan perbaikan mutu. Lalu yang ketiga ini ada metode Philip B. Crosby, di mana konsep zero defects atau tanpa catat, di mana kualitas adalah memenuhi persyaratan bukan sekedar bagus. Dengan menerapkan metode ini, organisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan juga baik itu secara menyeluruh maupun berkelanjutan. Materi selanjutnya mengenai manfaat Total Quality Management atau TQM. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara ringkas beberapa manfaat utama dari penerapan Total Quality Management atau TQM, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawan atau staf organisasi. Bagi perusahaan, TQM memberikan banyak perubahan positif, yaitu peningkatan kualitas produk dan layanan, peningkatan motivasi staf, produktivitas yang lebih tinggi, penurunan biaya operasional, berkurangnya produk cacat, serta penyelesaian permasalahan yang lebih cepat dan efektif. Sementara itu, dari sisi karyawan atau staf organisasi, TQM ini memberikan ruang pemberdayaan yang lebih besar, yaitu karyawan didorong untuk menjadi lebih terlatih, lebih berkompeten, dan yang paling penting, mereka merasa lebih dihargai dan diakui atas kontribusinya terhadap proses kerja. TQM ini juga tidak hanya berfokus pada kualitas produk dan pelayanan, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap semangat kerja, efisiensi operasional, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Terdapat manfaat yang dapat kita lihat melalui 4 aspek. Yang pertama, desain produk yang lebih efektif. Dalam penerapan TQM ini, membantu perusahaan menciptakan desain produk yang lebih efektif dan efisien.
Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas kinerja produk, termasuk keandalan produk, fitur-fitur yang dimiliki, serta kemudahan dalam perawatan. Yang kedua, pengurangan penyimpangan produksi. Dengan TQM ini, penyimpangan dalam proses produksi dapat diminimalkan. Produk yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menghindari pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja dan beban mesin, serta menghemat penggunaan material secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. TQM ini juga berperan dalam membangun hubungan jangka panjang yang positif dengan pelanggan. Organisasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen dan mampu mengantisipasi perubahan keinginan mereka yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, sikap dan komitmen karyawan meningkat. TQM ini mampu membentuk sikap kerja yang positif dari karyawan, memiliki rasa bangga, partisipasi aktif, dan komitmen terhadap kualitas kerja akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Slide selanjutnya mengenai studi kasus sebagai contoh penerapan nyata TQM yang dapat dilihat pada PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan FMCG yang terbesar di Indonesia. PT Unilever ini menerapkan TQM secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada proses produksi, tetapi juga mencakup budaya organisasi, pengelolaan SDM, pelayanan pelanggan, hingga hubungan industrial. Perusahaan ini membangun budaya mutu melalui pendekatan partisipatif yang dimana seluruh karyawan terlibat aktif dalam upaya perbaikan keberlanjutan. Prinsip-prinsip utama yang dipegang teguh pada PT Unilever ini adalah kepuasan pelanggan, continuous improvement, serta pengambilan keputusan berbasis data. Untuk memastikan mutu tetap konsisten, PT Unilever ini melakukan evaluasi kualitas secara berkala, baik melalui pemantauan indeks kualitas produk maupun tingkat kepuasan pelanggan dan karyawan. Salah satu metode yang digunakan pada PT Unilever ini adalah siklus Deming, yang membantu perusahaan untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan proses perbaikan secara berkesinambungan. Dari sisi teknologi, PT Unilever ini memanfaatkan sistem seperti SAP APO dan ADA untuk mengelola rantai pasok dan inventory secara real-time. Teknologi ini juga memperkuat integrasi antar divisi dan mendukung kemitraan strategis para mitra bisnis. Melalui pendekatan TQM ini, PT Unilever berhasil meningkatkan efisiensi operasional, menekankan biaya produksi, menjaga standar mutu tinggi, serta menghadapi tantangan global menjadi lebih tangguh, termasuk dalam menjalin komunikasi lintas budaya secara efektif. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan materi tadi. Lalu di sini ada kesimpulan yang akan saya jelaskan sendiri. Benar tuh. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah menjelaskan. Lalu di sini ada kesimpulan, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam makalah TQM ini, dapat disimpulkan bahwa Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen dalam organisasi. TQM tidak hanya menitikberatkan pada kualitas produk akhir, melainkan juga mencakup seluruh proses kerja dan budaya perusahaan yang mendukung tercapainya kepuasan pelanggan.
secara menyeluruh. Salah satu elemen penting dari penerapan TQM adalah prinsip kerja 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, yang berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, bersih, dan efisien. Melalui penerapan TQM dan 5S secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas karyawan. Studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan bahwa penerapan TQM secara menyeluruh telah berhasil menciptakan sistem manajemen mutu yang kuat dan berkelanjutan, yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing perusahaan di pasar global. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas kerjasamanya, dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Biaya Strategik, yaitu Ibu Trias Arimurti, SEMAK. Semoga materi tentang Total Quality Management hari ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.